Jadi misalnya ya, kalau dia tidak bisa meditasi, ya, apa yang terjadi? Pasti rasa sakit itu sangat mengganggu. Ya. Nah, biasanya yang seperti ini, apalagi kalau kita sudah mau meninggal, ya. Biasa ya ada orang meninggal karena kecelakaan, tapi kalau kecelakaan sakit enggak? Sakit juga. Terus ada orang meninggal karena penyakit. Nah, meninggal karena penyakit, ya sakit enggak? Sakit juga. Ya. Jadi kita nggak tahu kita akan mati dengan cara yang bagaimana. Tapi kita harus persiapin loh, bahwa kita bisa melampaui rasa sakit dan kondisi batin kita masih bisa ngapain? Meditasi. Kalau bukan meditasi setidaknya bisa tenang dengan rasa sakit itu ya. Nah itu penting. Karena apa? Momen terakhir kita meninggal itu ya, kondisi batin terakhir kita meninggal itu sangat penting. Dalam satu kehidupan itu, yang paling penting itu justru yang paling akhir. Karena yang paling akhir itu objeknya, kondisi batinnya itu akan muncul di kehidupan yang baru. Ya, kadang-kadang misalnya kalau di kehidupan ini ya sebelum meninggal kita mikirnya yang tidak bajik. Ya. Oke, kondisi batin waktu muncul di kehidupan yang baru mungkin beda. Ya, kalau secara abhidhamma, kalau apapun aku salah yang muncul di Maranasana Jawana atau kondisi batin yang sebelum meninggal, ya. Nah, tapi patisandinya berubah menjadi apa? Santirana, upekha, ya. Aku salah wipaka, upekha santirana. Jadi jenis citanya berbeda, tapi objeknya sama. Ya. Objeknya sama. Kalau misalnya terakhir di kehidupan ini kita melihat objek api dan terlahir di neraka, nah nanti sebagai makhluk neraka, Patisan di Bahungga dan Cuti di kehidupan itu objeknya selalu sama, yaitu apa? Api neraka, gitu ya. Nah, tapi karena momen sebentar saja itu bisa membuat kita menderita atau bahagia di alam berikutnya, yaitu sangat menentukan jadinya. Nah, karena sangat menentukan kebahagiaan dan penderitaan kita di kehidupan berikutnya, makanya itu jadi sangat penting momen itu. Tapi ya, momen itu juga di luar kita. Di luar kita. Dijelaskan bahwa seperti kalau orang itu tenggelam di air. Ya, waktu tenggelam di air, pasti waktu kehabisan nafas kan dia berusaha meraih apapun yang ada di permukaan. Ya, apapun yang lewat, mau itu mayat, mau itu barang yang baik, enggak baik, ya, dia akan berusaha menggapai dan kalau udah tergenggam, dia akan berusaha tarik ke bawah dan dia mau naik ke atas untuk bernafas. Nah itu yang terjadi kondisi batinnya kita sebelum meninggal. Artinya kondisi batin sudah lemah, ya, karena semua kama sudah melemah, ya, semua nutrisi, ya, batin biasanya juga melemah. Apalagi yang mati tua, mati karena usia tua biasanya batinnya udah mulai lemah tumpul. Makanya lebih baik nggak usah mati tua. Ya. Siapa yang mau mati tua? Ada yang bilang panjang umur bagus ya, nggak juga loh. Kalau panjang umur sehat sampai mati ya bagus. Nah, tapi kalau makin lama makin pikun ya, otak menyusut dan lain sebagainya, aduh itu entah apa yang terjadi waktu meninggal. Tinggal tunggu kama. Ya. Kalau kebanyakan kama baik selama hidup ya kama baik yang mungkin bisa muncul. Nah, tapi nggak ada garansi ya. Jadinya kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Nah, tapi kalau kondisinya seperti itu ya, artinya seperti kondisi orang lemah ya, udah kayak putus harapan, jadi apapun objek yang muncul itu akan dipegang kuat. Ya, bahkan katanya seolah-olah sedang melakukan itu.
Nah, jadi kalau misalnya muncul pikiran seperti ingat waktu dulu pernah berdana gitu ya. Nah, dia seolah-olah dia sedang berdana. Nah, itu sebabnya kalau kalian sering dengarkan dalam kehidupan, nah, temen lah, orang tua lah, nenek kakek yang sudah mau meninggal gitu kan udah mulai kayak ngigau ya. Ngelihat gurunya datang lah, temannya datang jemput dia lah ya. Atau teman-teman kecilnya ngajak main lah. Atau bahkan melihat hantu lah. Terus dia ngigau, oh si itu datang, si ini datang dan lain sebagainya. Mau jemput saya dan lain sebagainya. Nah, ada yang bahkan kepanasan, ya. Kepanasan, ada api, takut gitu. Atau ada anjing kejar saya dan lain sebagainya. Nah itu berarti tanda kehidupan gak baik. Nah jadi itu mulai ngigau tuh. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar ada. Yang kalian juga sebagai keluarga jadi gak perlu takut. Nah, beneran lah ada yang datang. Nggak ada mana mak gitu ya. Nggak perlu takut, itu cuma gambaran-gambaran dia aja bahwa tujuannya itu nanti baik atau enggak baik. Kalau dia lihat dewa datang ya tujuannya baik. Ya, kalau cahaya terang misalnya, biasanya tujuannya baik. Tapi kalau dia lihat hutan, ya, atau pinggiran pantai, gitu, atau dia kepanasan, ya, takut, nah itu alamnya nggak baik. Jadi kita nggak perlu takut sebagai orang yang ada di sampingnya, justru harus nenangin dia gitu, ngingetin dia atas kebajikan dia yang pernah dia lakukan supaya apa? Objeknya ganti lagi. Ya kadang bisa ganti, kadang baik, kadang nggak baik gitu ya. Nah tapi kalau bisa diusahakan, yang tenangin batinnya ya itu akan baik gitu ya. Nah, tapi yang kita bisa lakukan sebagai saudara, adik, dan lain sebagainya, anak ya, cuma itu gitu. Kadang-kadang ya orang tua kan mungkin jarang dengar dhamma, nggak ngerti dhamma, kalaupun dengar juga nggak paham ya. Tapi waktu udah terlambat ya, udah setua itu ya susah. Nah, jadi kita cuma bisa mengusahakan yang terbaik, tapi apapun hasilnya kita berusaha kamasaka, ya, UPK. Ya. Karena kama ya itu adil, nggak mungkin salah nyasar gitu.